Saya Catur Septinanda, salah satu owner dari brand Kopi Hak Tenggarong. Kopi Hak sendiri merupakan salah satu brand yang meramaikan industri kopi di Tenggarong. Kenapa namanya Kopi Hak? Pertama adalah bahwa kami menerapkan basic dari strategi nama, di mana kita harus menaruh produk unggulan di nama brand tersebut, yaitu kopi, dan hak itu merupakan kata kearifan lokal masyarakat Tenggarong, di mana kita pengennya itu sebenarnya namanya yang simple aja, yang familiar dengan masyarakat sekitar, sehingga nama ini mudah teringat di pikiran masyarakat sekitar dan sering diucapkan. Dan hak sendiri ini merupakan kata-kata kebiasaan sehari-hari. Jadi misalkan orang memanggil sesuatu atau memanggil beberapa orang itu sini Hak, datang Hak, atau mengajak makan, makan Hak. Jadi dengan harapan nama ini bisa selalu menjadi top of mind dari masyarakat Tenggarong sendiri. Jadi revitalisasi pasar seni ini sebenarnya berawal dari cerita Kopi Hak sendiri juga ya Mas. Jadi Kopi Hak ini berasal dari idenya muncul dari nongkrong-nongkrong biasa saja sebenarnya. Dan kenapa revitalisasi dan kenapa di pasar seni? Kebetulan memang kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi kreatif di suatu daerah itu memang harus banyak ruang-ruang terbuka sehingga bisa menjadi media untuk bertukar ide dan pemikiran. Nah, kami melihat bahwa pasar seni ini letaknya sangat strategis sebenarnya di Kota Tenggarong. Kalau kita ketahui bersama bahwa Museum Mula Warman itu merupakan 0 km dari Kota Tenggarong, dan pasar seni sendiri jaraknya tidak jauh dari Museum Mula Warman. Yang kita resahkan adalah pasar seni berada di tengah Kota Tenggarong, tapi kok tidak dimanfaatkan dengan maksimal, kok tidak dikelola dengan maksimal. Sebenarnya pasar seni memiliki potensi yang sangat besar sebenarnya. Nah, itu merupakan sebenarnya revitalisasi pasar seni ini merupakan suatu ungkapan dari keresahan yang kita mediasikan, kita salurkan dengan sebuah ide dan karya bahwa pasar seni bisa ramai dengan tangan anak muda, diramaikan dengan UMKM lokal yang tercipta dari tangan anak muda itu sendiri sebenarnya. Dalam memulai usaha sebenarnya paling mudah itu membuat usaha yang sedang naik industrinya Mas. Jadi misalkan kita pengen buka roti bakar, kalau roti bakarnya industrinya pada saat itu sedang tidak naik, tidak sedang diminati oleh banyak orang, mau kita melakukan branding bagaimanapun usaha kita tidak akan terangkat. Kebetulan pada saat kita ingin buka usaha, saat itu yang industrinya sedang naik merupakan industri kedai kopi. Jadi di sekitaran daerah Kota Tenggarong, di Kota Samarinda, di Kota Balikpapan itu industri kopinya sedang naik, bahkan di Indonesia industri kopinya sedang naik. Jadi gelombang minat masyarakat yang banyak itu kita manfaatkan untuk membuat sebuah kedai kopi. Jadi jika kita memulai usaha dengan mengikuti keinginan pasar yang lebih banyak, itu akan mempermudah setengah dari bagaimana kita nge-branding usaha itu sendiri sebenarnya. Justru malah pada saat tercetus ide dari tim Kopi Hak sendiri ingin membuka usaha, tujuan utama kita sebenarnya gimana caranya berdagang bukan hanya kopi shop, tapi mungkin kedai-kedai makanan cepat saji atau kedai-kedai makanan yang lain, kedai makanan dan minuman itu bisa menjemur di Kota Tenggarong. Oleh karena itu Kopi Hak selain membawa movement revitalisasi pasar seni, Kopi Hak juga membawa movement saling support, saling jaga. Di mana saling support, saling jaga ini kami rasa merupakan budaya yang sangat pas untuk dikembangkan di Kota Tenggarong sendiri. Suatu industri bisa dikatakan maju jika pertumbuhan dari jumlahnya itu meningkat secara signifikan. Jadi kalau kita pengen tahu industri kopi di Kota Tenggarong meningkat secara signifikan, ya kita lihat seberapa banyak sih kedai-kedai kopi yang bermunculan di Kota Tenggarong pada waktu itu, dan berapa banyak sih kedai-kedai makanan yang bermunculan pada waktu itu. Jadi sebenarnya menjamurnya kedai-kedai kopi, bahkan mungkin kedai-kedai makanan dan minuman yang lain itu merupakan suatu hal yang positif
selain kita bisa menjadikan motivasi bagi diri kita sendiri untuk melakukan inovasi, untuk melakukan kreativitas, meningkatkan diri sendiri, itu juga bisa menambah wawasan dan relasi sebenarnya. Kalau cuma ada satu pemain di suatu industri itu akan membuat masyarakat jenuh. Jadi kalau pilihannya banyak, ya dampak terhadap ekonomi lokalnya juga banyak begitu. Dalam setiap bisnis pasti ada naik dan turunnya, dan itu normal sebenarnya. Jadi kalau di Kopiak sendiri, seperti yang kita ketahui ya, Kopiak muncul pada saat pandemi benar-benar naik, tapi pada saat itu kita kebetulan bisa booming, bisa memanfaatkan situasi dengan baik. Namun ada beberapa waktu yang memang peraturan dari pemerintah terkait kebijakan pandemi ini yang sangat menekan para pelaku UMKM, di mana para pelaku UMKM terutama khususnya di F&B itu mereka dibatasi jam bukanya, terus dibatasi orang datang ke lokasi untuk menikmati dine-in-nya. Nah, dimana kan kalau kita tahu kedai kopi ini pendapatan terbesarnya ya dari nongkrong tadi. Jadi orang-orang ya harus duduk, harus berkumpul sama teman-teman. Kalau di pandemi dan peraturan PPKM itu membatasi orang datang dan menongkrong, otomatis itu sangat menekan penghasilan dari Kopiak sendiri. Nah, Kopiak itu terakhir kali jatuhnya omset itu sangat signifikan pada PPKM, apalagi pada saat PPKM level 4 itu kegiatan sangat dibatasi. Tapi pada saat itu kami mikirnya cuma satu, bagaimana bisa bertahan di saat PPKM level 4 itu, karena kami tahu PPKM level 4 itu tidak selamanya dan hanya bersifat sementara. Pada saat itu mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus tetap mentaati peraturan pemerintah, tapi nggak mentaati menyerah dengan keadaan. Kita harus melakukan transformasi dari strategi yang sebelumnya. Misalkan kita yang awalnya direct marketing namanya, kita melakukan penjualan langsung di tempat, ya kita ubah dengan digital marketing. Kita manfaatkan sosial media, internet, kita manfaatkan platform yang sudah ada sehingga kita bisa membantu menaikkan penjualan, seperti misalkan penjualan melalui GrabFood atau aplikasi lokal kita. Itu kita mempunyai ala kurir ya. Di Tenggarong kita ada ala kurir, itu memiliki value nilai tambah yang sangat luar biasa, di mana kalau masyarakat Tenggarong order online melalui aplikasi itu harga menu dari masing-masing kedainya nggak mengalami peningkatan gitu. Jadi untuk legalitas sendiri memang kami menyadari bahwa kalau di F&B sendiri, maksudnya jadi F&B itu merupakan salah satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Jadi kalau kita ngomongin F&B, sebenarnya kita secara nggak langsung ngomongin ekonomi kreatifnya juga. Nah, kalau di ekonomi kreatif itu, kenapa ekonomi kreatif ini berbeda dengan ekonomi yang lain, kegiatan ekonomi yang lain? Karena di ekonomi kreatif ini yang membuat dia kreatif adalah dia bisa menciptakan suatu karya intelektual yang memiliki nilai tambah. Nah, untuk menciptakan karya intelektual yang memiliki nilai tambah tadi, langkah awalnya kita harus memiliki legalitas, yaitu dasarnya, basicnya itu kita harus memiliki surat izin atau permohonan izin berusaha, yaitu misalkan kita mengurus legalitas surat izin kepada pemerintah, sehingga legalitas ini bisa menjadi kepercayaan dan kredibilitas dari brand ini sendiri. Kalau kita ngomongin brand, kita tentu saja ingin melakukan ekspansi ya. Semua pedagang kalau ditanya pengen buka cabang ya pengen buka cabang, tapi bagaimana kita bisa membuat orang lain percaya dengan usaha yang kita jalankan, yaitu adalah kita sudah terdaftar di pemerintahan, nama kita, hak kekayaan intelektual kita. Jadi untuk mengurus NIB ini sebenarnya, mengurus izin ini sebenarnya bukan hanya untuk keperluan administrasi di pemerintahan sebenarnya, tapi itu bisa berdampak terhadap kredibilitas brand, di mana brand ini nanti bisa memiliki nilai tambah dan juga bisa menarik para investor untuk membeli brand itu untuk membuka cabang di tempat yang lain. Jadi begitu, Mas. Yang pertama terkait bagaimana memotivasi para pelaku usaha lainnya untuk berinvestasi di Kota Kartanegara, yaitu sebenarnya sangat berhubungan dengan movement kami sebenarnya, yaitu saling support, saling jaga, dan revitalisasi pasar seni ini tersebut, di mana teman-teman kalau pengen tahu pertumbuhan perekonomian di Kukar, pertumbuhan UMKM di Kukar, itu terutama generasi mudanya itu harus sering berkumpul, di mana kalau sering berkumpul itu kita bisa tahu yang mana ini merupakan potensi yang bisa dikembangkan, yang mana potensi
ini yang bisa langsung digarap dan diimplementasikan. Jadi untuk para pelaku usaha lokal di Kutai Kartanegara sendiri, khususnya di Kota Tenggarong, sebenarnya banyak brand-brand yang memiliki produk kualitas yang bagus, mutu yang bagus, hanya membutuhkan sedikit sentuhan branding, hanya memiliki sentuhan marketing lagi agar bisa produknya dikenal dengan lebih luas lagi. Jadi dibutuhkan, tentu saja ya, kalau kita ngomongin ekonomi kreatif, kita ngomongin UMKM, kita nggak bisa berjalan sendiri. Paling nggak kita harus berkolaborasi dengan konsumen kita sendiri. Dimana kolaborasi ini bukan hanya menciptakan suatu kerjasama antara dua brand atau dua perusahaan, dua pelaku usaha lokal, tapi kolaborasi ini apalagi kita bisa melibatkan konsumen secara langsung, masyarakat secara langsung, mereka bisa menjadi konsumen kita secara loyal. Jadi mereka nggak cuma beli sekali aja, tapi mereka bisa melakukan pembelian secara terus menerus. Jadi untuk berinvestasi di Kutai Kartanegara sangat banyak sekali pilihan brand-brand yang bisa dikembangkan lagi sebenarnya. Dan di Kutai Kartanegara sendiri itu nggak cuma satu brand bisa hidup di Kutai Kartanegara, mungkin beberapa brand itu bisa berjalan berdampingan seperti kedai kopi. Kedai kopi, walaupun ada 10 kedai kopi di Kutai Kartanegara, itu harapannya ya jangan sampai ada pergesekan, karena seharusnya sesama pelaku usaha, sesama apalagi bidangnya sama, itu saling sharing, di mana kita mungkin bisa bertukar informasi bagaimana kita memasarkan produk, bagaimana menciptakan produk lagi, mendevelop produk biar menunya tuh nggak itu-itu aja, terus bagaimana kita bisa belajar mencari bahan baku yang murah namun kualitasnya kita bisa menekan harga, sehingga harga jualnya juga bisa kompetitif dari brand-brand luar Kutai Kartanegara yang masuk ke Kutai Kartanegara. Dan untuk pengurusan izin sendiri sangat disayangkan ya kalau teman-teman di Kutai Kartanegara, khususnya pelaku bisnis, pelaku UMKM, kalau nggak ngurus izin, karena di Kutai Kartanegara sendiri itu pengurusan izin berusaha itu sangat mudah, tidak sulit dan tidak memungut biaya apapun. Jadi selain perizinan usaha ini penting untuk legalitas dan kredibilitas usaha kita, dan kemudahan dari pemerintah ini seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku usaha. Jangan sampai nanti ke depannya akan ada masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha terkait perizinan usaha, karena banyak sekali kita tahu suatu usaha itu bisa saja tutup bukan hanya karena produk mereka jelek atau mereka nggak bisa memasarkan produk dengan baik, tapi salah satu problem dari pelaku usaha adalah bahwa mereka nggak memiliki legalitas, sehingga ketika diperiksa oleh yang berwenang terkait legalitas mereka, terkait perizinan mereka, akhirnya mereka kelabakan sendiri. Padahal dari pemerintah sendiri sudah menyediakan dan memfasilitasi bagaimana membuat perizinan yang mudah dan tidak menyulitkan para pelaku usaha lokal. Di pasar seni ini saya menyambut baik. Saya berdoa semoga dengan satu pening ini yang suasananya sangat ramai ini, ya seminggu 3 kali itu berbunyi seperti ini. Wah, alhamdulillah. Mari para pelaku UMKM kita berinvestasi di Kutai Kartanegara.